Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam rangka kita belajar bersama-sama, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini kami ingin mencoba membahas tema tentang kisah perjalanan Adam ke muka bumi. Kita semua tahu bahwa Adam adalah manusia pertama yang ditempatkan di bumi, diturunkan dari tempat lain. Istilah diturunkan tentu saja dia dari atas ya. Yang selama ini diterangkan bahwa Adam diturunkan dari surga. Namun keterangan yang selama ini kita terima belum ada satu rincian secara jelas. Akibatnya kebanyakan di antara kita juga belum mengetahui yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, untuk itu kami ingin mencoba menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk, agar dengan begitu kita akan mendapatkan pengertian sesuai dengan yang ditunjukkan oleh yang menurunkan. Karena Allah itu yang menurunkan Adam tentu saja memberikan penjelasan-penjelasan di dalam petunjuknya, yaitu di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, Adam diturunkan bersama istrinya, yang di dalam sejarahnya beliau diturunkan di kota Mekah, yang sampai saat ini tempat itu merupakan tempat di mana para umat Islam melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah itu, di mana dulu Adam ditempatkan. Saudara sekalian, untuk mengetahui hal tersebut terlebih dahulu kami ingin kenalkan sekali lagi tentang skema yang harus kita pahami dengan benar. Dan skema itu sudah sering kami sampaikan, karena memang skema itu akan berlaku untuk berbagai tema yang kita bahas ya. Sehingga dengan adanya skema itu, pola pikir kita akan bergeser, penalaran kita juga akan menuju kepada masalah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun mungkin saja yang kami sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita terima ya. Nah, untuk membuka penalaran itu terlebih dahulu kami sampaikan proses berpikir yang benar yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh ya, para ahli, bahwa berpikir yang benar itu
melalui 4 langkah ya. Walaupun konsep ini juga sudah sering kami sampaikan. Satu, dua, tiga, empat. Nomor 1, menerima informasi. Ya. Jadi supaya kita bisa berpikir dengan benar, maka kita harus menerima informasi walaupun informasi yang kita terima itu mungkin saja tidak sesuai dengan yang sudah kita terima selama ini. Kemudian setelah diterima, kemudian dicocokkan dengan database yang sudah ada. Dicocokkan. Di cross check ya. Di cross check. Terus yang ketiga, ini yang butuh waktu panjang, yaitu kemudian menganalisa. Satu, dua, tiga ini adalah merupakan langkah yang harus betul-betul kita pahami ya. Mohon maaf kalau mungkin tulisannya salah. Maksudnya cross check itu dicocokkan gitu. Ya. 1 sampai 3 ini adalah langkah pertamanya harus betul-betul kita ketahui. Jadi menerima informasi nomor 1. Kemudian setelah itu dicocokkan dengan database yang sudah ada. Loh, kok nggak cocok? Baru kemudian membuat satu analisa. Ya. Nah, penganalisaan ini butuh waktu yang cukup panjang. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tergantung daripada tingkat kesadaran dan kecerdasan dari orang-orang yang menganalisa. Ketika yang menganalisa tadi sudah memahami tentang konsep-konsep yang terkait dengan masalah materi yang kita bahas, tentu saja waktu singkat sudah bisa diketahui. Terus baru yang terakhir adalah mengambil keputusan, ya, memutuskan. Nah, saudara sekalian, selama ini kebanyakan di antara kita setiap kali menerima informasi, kalau tidak cocok dengan apa yang sudah kita simpan di memori kita, di kepala kita, itu langsung membuat keputusan. Wah, itu sesat. Wah, itu tidak benar. Wah, itu mengada-ada. Ya. Nah, hal seperti itu hampir mayoritas. Sebagian besar manusia demikian. Mudah-mudahan panjenengan sekalian termasuk orang yang tidak mayoritas. Jumlahnya sedikit, tetapi mau berpikir. Ya. Informasi yang disampaikan kita terima dulu, dicocokkan dengan data yang sudah ada. Loh, ternyata tidak cocok, ikuti aja dulu. Kemudian akan kita buat satu analisa yang cukup panjang waktunya. Setelah itu baru nanti membuat kesimpulan, membuat keputusan. Misalnya orang mengangkat pegawai kan juga dilihat dulu toh. Misalnya melihat, memperhatikan dan sebagainya, terus baru menimbang dan sebagainya, baru memutuskan. Nah, tiba-tiba memutuskan, loh, belum diketahui apa-apa memutuskan, nanti mesti salah keputusannya. Ya, sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini. Nah, kalau ini sudah, kemudian kami akan sampaikan tentang skema tadi. Kami sampaikan bahwa skema ini sudah sering kami sampaikan dalam berbagai tema. Karena memang ini terkait, ya. Bahwa konsep perjalanan hidup manusia itu, ataupun alam semesta dulu, karena manusia itu nanti bertempat tinggal di alam semesta ini. Ya. Konsep yang sudah sering kami gambarkan adalah begini. Yang di sini adalah alam semesta.
Alam semesta ini dulu belum ada, atau saya katakan kosong. Kosong itu Al-Quran menggunakan istilah alma. Ya, alma itu artinya air. Tapi sudah sering kami sampaikan bahwa alma yang dimaksudkan di situ bukan air tetapi hidrogen, mengandung unsur air tapi dia bukan H2O. Terus setelah ini Allah menciptakan alam semesta. Lah kemudian ada di sini adalah yang disebut alam semesta. Nah, juga orang menyebutnya dunia. Ya, dunia. Bahkan ada yang menyebutnya jagat raya. Ya. Jagat raya alam semesta itu. Terus kemudian kita ke sini dulu. Ya, sebelum ke sana kita ke sini dulu, manusia. Di sini bukan hanya manusia, binatang, tumbuh semuanya. Awalnya dulu mati. Di dalam Al-Quran surat kedua ayat 28, dulu manusia itu mati. Kaifa takunna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu kufur kepada Allah padahal dulu kamu itu mati? Coba sekarang misalnya kita tanya. Allah mengatakan sebelum kita di dunia ini disebut mati. Mati itu seperti apa? Jenengan merasakan sebelum dilahirkan? Tidak pernah kan? Lah mati itu ya seperti itu, tidak merasakan. Masuk ditanya. Terus kemudian sekarang hidup. Hidup ini adalah di dunia, tetapi secara kebetulan kita ditempatkan di bumi. Ya. Bumi ini bagian dari solar system kita. Solar system itu bagian daripada galaksi. Galaksi bagian daripada alam semesta. Sehingga bumi ini adalah bagian kecil dari alam semesta. Maka kita hidup di bumi sama dengan hidup di bagian daripada dunia atau di bagian alam semesta. Nah, di sini nanti ada kampung dunia. Ya, di sini ada kampung dunia. Kampung dunia. Nah, di sini kampung dunia yang terletak di bumi. Ya. Kan ada kampung kan? Perkampungan kampung mana gitu. Lah, itu kampung dunia tetapi kita terletak di bumi karena kita menempati bumi. Terus kemudian kita akan kembali ke sana, ya. Nah, alam semesta ini nanti itu akan dihancurkan. Ya. Al-Qur'an menggunakan namanya yaumus sa'ah. Sa'ah itu artinya waktu di mana jagat raya akan dihancurkan. Ya, di sini maka disebut yaumus sa'ah. Walaupun selama ini para ahli mengartikan yaumus sa'ah itu hari kiamat. Nanti kalau sa'ah diartikan kiamat terus kiamat diartikan kiamat terus nanti kan kacau. Ya. Atau dengan kata lain kehancuran. Nah, selama ini kita diberi pelajaran bahwa hari kehancuran total atau yaumus sa'ah itu nanti akan malaikat Israfil meniup terompet. Betul apa betul? Nah, jenengan sudah pernah lihat terompetnya? Nah, terompetnya seperti apa sehingga ketika ditiup kok jagat raya bisa hancur? Wah, itu kalau Allah mengendaki ya bisa. Petunjuk itu mesti harus bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami berarti yang diberi petunjuk tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, itu kita harus pahami begitu. Nah, yaumus sa'ah ini nanti waktunya cukup panjang. Di dalam Al-Quran yang ditiupkan namanya sur. Itulah yang orang tua kita menyebutnya sangkakala. Tetapi sur, saya katakan sur aja. Jumlahnya ada 8. Dia nanti ditugaskan untuk mengobrak-abrik jagat raya ini tadi. Satu persatu sampai betul-betul habis. Nah, yaumus sa'ah ini pun juga oleh para guru-guru kita itu saya juga belum pernah diterangkan. Dan juga belum pernah dibahas. Lah, kira-kira waktunya berapa hari?
waktunya itu mungkin bisa ratusan tahun, bisa miliaran tahun. Karena jagat raya yang begitu besarnya, jadi bisa bayangkan. Galaksi itu orang menghitung satu galaksi dari ujung ke ujung itu jaraknya 175.000 tahun perjalanan cahaya. Kita tahu cahaya kecepatannya 186.000 mil per detik atau 300.000 kilometer per detik. Nah ini 170.000 tahun itu satu galaksi. Nah sedangkan jagat raya ini terdiri dari 200 miliar galaksi lebih. Yang bisa bayangkan. Nah, kalau yang ditugasi itu hanya 8, tentu saja lama sekali. Jenengan misalnya ada kebun yang sudah rumput itu loh. Suruh babat itu kadang-kadang sebulan nggak selesai. Apalagi itu suruh babati jagat raya. Yang suruh yang 8 tadi. Mesti waktunya cukup panjang. Ya. Nah, terus Yaumu Sa'ah ini selesai, maka jagat raya akan menjadi kosong kembali. Ya, menjadi kosong kembali. Sudah tidak ada lagi. Adanya hanya, misalnya kalau gini, ini alam semesta, misalnya tak gambar ini alam semesta. Ada apakah di sini? Di luar sana ada apa? Kosongan. Nah, ketika ini dulu belum diciptakan apa yang ada? Sebelum diciptakan? Kosongan. Nah, berarti ketika nanti dihancurkan itu menjadi kosong kembali. Ya, bisa ditangkap? Nah, pada saat proses Yaumu Sa'ah inilah kemudian jagat raya yang terdiri dari miliaran galaksi yang sudah dihancurkan, diseret satu persatu dari setiap bintang adalah solar system. Setiap matahari kita adalah solar system. Ketika matahari diseret, maka seluruh planet yang mengitarnya akan jatuh ke matahari ke bintang. Maka akan terjadi lautan api. Nanti jenengan bisa lihat di dalam surat nomor 81 ayat 1 sampai dengan 6. Surat 82 ayat yang 1 sampai dengan 3. Di sana air laut diuapkan, air laut dikeringkan karena jatuh ke matahari. Yang matahari itu panasnya 335, kosongnya nolnya 15. Berarti 335 billion gas panas yang beratnya lebih dari 2000 kuadriliun ton. Para ahli menghitungnya begitulah, saya sendiri juga nggak tahu ngitungnya pakai apa. Ketika jatuh di matahari atau jatuh di bintang, nanti akan menjadi lautan api. Maka nanti bumi itu akan betul terbakar. Coba jangan bisa bayangkan, mesti air laut itu menguap. Ya. Nah, setelah Yaumu Sa'ah selesai, nanti jagat raya ini adanya hanya 8 unsur yang menyeret bintang-bintang itu tadi. Karena nanti ada ayat lain yang ketika matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan. Ya, ada ayat bilang begitu. Maka setelah ini diperbaiki dan diproses ulang untuk diwujudkan kembali menjadi wujud yang terakhir dengan istilah diberdirikan kembali. Al-Quran menggunakan istilah qiyam. Qiyam itu artinya kan berdiri. Jadi bisa qiyamul lail berdiri pada malam hari. Maka setelah dihancurkan yang namanya Musa'ah, kemudian akan diberdirikan kembali namanya kiamat. Ya. Qiyam. Terus menjadi kiamat. Kiamat itu artinya berdiri. Maka hari kiamat adalah hari berdiri setelah kehancuran total. Tetapi perlu diketahui bahwa diberdirikan ini menjadi wujud yang terakhir. Maka di sana ada namanya kampung akhirat. Di sini tadi ada kampung dunia, maka nanti di sini ada kampung akhirat. Terus kemudian setelah diwujud menjadi wujud yang terakhir itu, di sini ada jannah dan nar. Ya, ada jannah dan nar. Jannah yang selama ini diartikan surga. Nah, supaya nanti kita paham, maka jannah jangan diartikan dulu. Jannah ya jannah aja. Jannah itu hanya kebun atau taman. Nanti nek diartikan surga jadi kacau. Jannah di sini diartikan kebun, jannah di sana diartikan surga, kacau nanti. Jannah aja dulu, ya. Nanti akan ada jawabannya. Adam diturunkan dari jannah itu jannah yang mana? Maksudnya gitu. Nah, ini saya berikan satu periode ya. Di sini periode pertama, episode pertama. Di sini episode kedua, episode ketiga, episode keempat.
Nah, pada waktu episode pertama jagat raya ini masih kosong. Ya. Terus kemudian episode kedua jagat raya diciptakan menjadi alam semesta yang disebut dunia. Sekali lagi secara kebetulan kita ditempatkan di bumi. Ini episode kedua. Kemudian episode ketiga nanti hari kehancuran total. Dihancurkan jagat raya semuanya, maka menjadi kosong kembali. Ya. Terus setelah itu episode terakhir, maka yang dihancurkan tadi akan diproses ulang, diberdirikan kembali dengan istilah kiamat, menjadi wujud yang terakhir. 29 ayat 20 itu ya. Coba jangan tampilkan 29 20. Sebagian aja supaya kita tahu. Kul siru fil ardi fangduru kaifa bada'a khalqa tsumma Allahu yunsi'un nas'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini katakanlah Nabi suruh mengatakan, karena sekarang Nabi sudah meninggal, kita yang suruh mengatakan, katakanlah kul siru fil ardi, berjalanlah kamu di bumi ini. Nah, ini adalah tugas yang harus kita lakukan untuk berjalan di bumi, tetapi bukan untuk piknik, tetapi mencari bukti. Fangduru, lalu perhatikan kaifa bada'al, bagaimana Allah dulu mulai menciptakan bumi dan jagat raya ini. Maksudnya gitu, kita supaya berjalan di bumi, mengadakan penelitian. Terus kemudian tsummallahu yunsi'un nas'atal akhirah. Kemudian nanti Allah akan mewujudkan kembali menjadi wujud yang terakhir. Itulah kampung akhirat pada episode yang terakhir atau episode keempat. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah menentukan atas setiap sesuatu. Episode terakhir nanti ada diberdirikan kembali. Ya. Nah, saudara sekalian, sekarang manusia hidup di dunia. Nah, sekarang kalau kita bikin konsep seperti ini, dulu Adam itu kan di bumi kan, ya, Adam di bumi kan, berarti mestinya ada di episode kedua ini, gitu loh. Wah, ini dibikin panjang sampai ke sana. Sampai di bumi. Adam ada di sini dan diturunkan tentu saja dari atas. Lah, kita akan mencari tahu atasnya itu di mana gitu loh maksudnya. Yang akan kita cari tahu di mana atas yang dimaksudkan. Penjenengan tahu atas bawah itu seperti apa? Ini adalah bumi. Bumi kita berputar ke arah timur, maka matahari terbit dari timur. Nah, ketika kita siang hari, Indonesia di sini, kita siang hari. Terus di Amerika sana malam hari. Lah, kalau penjenengan ditanya atas itu mana? Penjenengan gitu kan? Tapi orang Amerika atas itu malam dudengnya ke sana. Di balik bumi ke sebelah sana. Lalu atas yang benar itu yang mana? Atasnya orang Amerika apa atasnya orang Indonesia? Nah, lalu kalau misalnya dibikin definisi dengan kalimat, bagaimana yang dimaksud dengan atas dan bagaimana juga yang dimaksud dengan bawah? Ada yang paham? Atas itu mana, bawah itu mana? Nah, loh, atasnya orang Indonesia mau atasnya orang Amerika. Nah, sekarang dibikin kalimat. Nanti kalimatnya atasnya orang Indonesia adalah di sana. Loh, itu bukan begitu. Itu nanti definisi itu harus jadi dipahami oleh seluruh manusia di muka bumi. Namanya ilmu itu harus gitu. Kalau misalnya ilmu sing pahamannya orang daerah tertentu itu namanya lokal. Lah, sedangkan Al-Quran adalah universal. Al-Quran berrahmatan lil alamin. Nah, bumi ini, tengah-tengah bumi ada namanya pusat gravitasi yang disebut proton dalam ilmu fisika. Di dalam Al-Quran disebut rawasiya, walaupun para ahli menyebutnya rawasiya itu gunung. Gunung itu menggunakan bahasa jibal. Ya, bentuk jamak dari jabal itu kan. Rawasiya itu adalah pusat gravitasi atau proton di tengah-tengah bumi. Nanti jenengan bisa lihat di dalam surat nomor 21 ayat 31 dan 32 itu. Nah, ketika dia berputar begitu karena ada pusat putaran ini tadi. Ya. Karena ada pusat putaran maka dia berputar pada porosnya. Nah, yang disebut atas adalah sesuatu yang semakin jauh dari pusat jatuh. Ya, semakin jauh dari pusat jatuh itu disebut atas. Jadi kalau kebetulan kita ada di bumi, maka atas itu sana, semakin jauh dari pusat jatuh. Pusat jatuh di tengah-tengah bumi. Nah, di Amerika sana, semakin jauhnya ya kebalik bumi sebelah sana, maka atasnya di sana. Ya.
Tetapi beda lagi ketika ini masuk di solar system. Solar system matahari atau bintang sebagai pusat jatuh. Maka ke atasnya itu dari bumi ke Mars, Jupiter itu ke atas. Kalau ke Venus dan Merkuri itu namanya turun ke bawah. Ya bisa ditangkap ya. Semakin jauh dari matahari maka disebut naik ke atas. Maka dulu Nabi Muhammad ke Mi'raj itu berangkatnya malam hari. Kenapa malam hari? Karena naik. Kalau siang hari hakikatnya turun. Nah, jadi bisa menangkap? Wah, rotok rumit itu ya, memang rumit. Ya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad berangkat malam hari, tapi sampai di tempat lain sana itu siang hari. Loh, tambah bingung lagi. Sedangkan Adam dari sana siang hari sampai di sini malam. Ya, tambah mumet ya. Wah, gimana itu maksudnya? Ya pokoknya sementara diterima dulu aja lah. Nek mateng dikei ini. Ya. Ya, sehingga di sini setelah Yaumus Sa'ah selesai, menjadi kosong kembali, kemudian diproses ulang, diberdirikan dengan istilah kiamat. Lah, kiamat itu nanti menjadi episode yang terakhir, wujud yang terakhir. Di sana ada jannah dan nar, yang kemudian diartikan surga dan neraka. Nah, kalau dengan baca konsep ini kan dulu Adam di bumi kan? Nah, Adam itu apakah dulu pernah di surga? Delok konsep ini. Nanti akan kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah, kemudian manusia setelah hidup namanya mati. Di sini istilahnya maut. Maut itu mati. Tetapi setelah ini diberdirikan, manusia yang mati tidak langsung dibangkitkan. Kenapa? Karena pada saat ini diberdirikan itu masih belum sempurna, isek gundul. Belum ada apa-apa. Ya, ternyata setelah turun air hujan, ada tumbuh-tumbuhan menjadi hidup, kemudian ada perbekalan, mesti manusia surga diciptakan dulu, semuanya lengkap, sempurna, baru manusia yang mati itu dihidupkan kembali, istilahnya dibangkitkan. Ya, di sini dihidupkan kembali, istilahnya dibangkitkan. Maka Yaumul Ba'ats itu hari berbangkit. Nah, ketika kiamat itu tentang konsep alam semesta, sedangkan dibangkitkan atau berbangkit itu konsep manusia atau mungkin makhluk berjiwa yang lain, termasuk binatang dan sebagainya. Tetapi kalau yang tumbuh-tumbuhan tadi itu air hujan. Ya. Ini nanti keterangan tentang ini saya terangkan di tema yang lain. Ini hanya untuk diketahui supaya panjenengan tahu bahwa dulu Adam ada di sini. Yang akan kita cari tahu itu dari mana sebenarnya. Ya, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Yang agak bingung-bingung sedikit mungkin? Semoga tidak bingung ya. Kalau bingung kata orang tua kita bajunya supaya dibalik. Bajunya dibalik itu udah tidak bingung.